lainnya? Bersih? Bersih. Ada salahnya nggak? Enggak. Kita ucapin makasih ya ke teman-teman yang udah piket kemarin hari Senin. Terima kasih teman-teman tim Senin. Oke. Nah teman-teman, anak-anak ibu dijaga ya kebersihannya sampai nanti pulang. Dan jangan lupa untuk piket nanti yang hari ini piket. Oke, sebelum itu ibu mau sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa dulu ya. Oke, mungkin ketua kelas Syifa boleh dipimpin teman-temannya Syifa. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, ibu mau tanya nih, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo. Saya, Bu. Oke, Bila. Minggu lalu kita belajar tentang empati, kayak menghargai perbedaan dan keberagaman itu, Bu. Mulai dari perbedaan di kelas, perbedaan di rumah dan juga sehari-hari. Oke, tepuk tangan dulu buat Bila. Nah, ada yang tahu nggak sih kita hari ini mau belajar apa? Nih, di layar nih kita Hak dan kewajiban. Oke, ibu mau tanya lagi nih. Kira-kira anak-anak ibu ada yang udah tahu belum arti dari hak dan kewajiban itu apa? Apa sih bedanya? Coba Lady. Oke, Lady silahkan coba. Kalau hak itu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar tertib dan nyaman. Kalau salah, Bu, bukan itu. Tadi ya. Aku belum kelar. Iya, tunggu selesai dulu ya. Ya, aku aja sampai aku. Terus apa? Kabar. Oke. Angel, tar dulu ya. Kita tunggu si Lady selesai menjawab dulu. Oke, lanjutin Lady. Kalau kewajiban itu sesuatu yang diterima setiap orang agar hidup dengan baik dan bahagia, Bu. Oke, itu jawaban Lady. Oke, sekarang jawaban Angel. Apa sih kalau jawaban Angel? Semalam saya udah belajar sama ibu saya baca buku. Nah, kata di buku itu kalau hak itu sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang harusnya kita lakukan, Bu. Oke, kalau yang lain udah pada tahu belum? Ayo, hak sama kewajiban. Sudah, Bu. Tahu? Oke, coba kalau Syifa, menurut Syifa apa sih hak sama kewajiban itu? Sama kayak Angel tadi, Bu, kalau hak itu yang pantas diterima di setiap orang agar dapat hidup dengan baik, aman, dan bahagia. Oke, kalau Meisha? Oke, kalau Dila? Saya sama juga jawabannya kayak Angel. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Oke, gak apa-apa. Coba Lady, kita lihat bukunya Lady. Oke, lihat buku yang semalam kamu pelajari mana? Ini, Bu. Oke, ternyata Lady ketuker halamannya. Lihat nih, ternyata hak bener ya kayak tadi yang udah dijawab sama teman-teman. Iya, Bu. Oke, kalau kewajiban? Yang pantas diterima, Bu. Oke, gak apa-apa. Itu Lady cuma ketuker doang artinya, tapi artinya sudah sama. Oke, jadi udah clear ya teman-teman jawaban Lady ternyata Betul. Oke, Angel minta maaf dulu sama Lady tadi udah potong jawabannya. Jadi aku menjawab ya. Iya. Oke, gitu dong. Oke, sekarang mau tanya nih, siapa sih yang pengen hidupnya nyaman? Saya. Aman? Saya. Kalau misalnya kalian pengen hidup nyaman dan aman, berarti harus ada yang dilakuin nggak? Iya. Iya. Oke, minggu lalu kita udah belajar tadi kata Dila tentang perbedaan yang ada di NKRI. Iya, di negara kita di NKRI. Nah, sekarang kita mau belajar hak dan kewajiban. Kira-kira ada nggak ya materi yang terhubung? Ayo, coba dipikirin. Kira-kira ada nggak sih? Menghargai perbedaan itu kewajiban kita, Bu. Betul, salah satu karena kita sudah belajar
belajar NKRI, yaitu perbedaan, kewajiban kita saat menghadapi perbedaan adalah untuk Menghargai. Oke, nah sekarang hari ini kita cuma belajarnya sedikit aja, karena nanti kita banyaknya main games. Pasti kalian suka deh. Jadi kalian hari ini cuma ngeliatin gambar-gambar doang, terus nanti kalian berdiskusi sama teman kalian tentang gambar itu, terus nanti kalian presentasiin ke depan. Kan nggak susah kan? Jadi ini cuma kayak cerita-cerita aja. Nah, kita lanjut ya. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya. Ini kita kasih siapa ya namanya ya? Angel. Ini lagi. Ayo. Ini Namanya Angel, Bu. Oh, gurunya Angel. Nama anak laki-lakinya siapa kita? Rafif. Rafif. Oke. Ini gambar sebelahnya Rafif belajar sampai malam. Tuh, kita ya udah jam 10 lah ya. Nah, terus paginya saat dia sama Bu Angel, dia ngantuk di kelas. Nah, menurut kalian ini udah benar apa belum? Enggak. Salah. Oke. Kalian lihat dulu ya gambarnya ya. Tadi hak itu siapa yang bisa simpulin? Kalau hak itu artinya apa? Sesuatu yang harus diterima. harus diterima. Oke, Ibu tulis dulu ya. Biar kalian nanti tahu nih bedanya apa. Hak. Sesuatu yang harus Diterima. Nah, menurut teman-teman, diterima itu dia punya persamaan dengan kata apa? Diterima. Hak sesuatu yang harus diterima. Didapatkan. Oke, didapatkan. Ada lagi? Ada lagi nggak? Sesuatu yang harus diberikan. Bisa. Diberikan ini maksudnya gini. Jadi kalau misalnya ini Rema punya ibu, Ya. kamu mau pinjem nih, mau pinjem remote ibu. Terus setelah kamu pinjem remote ibu, kamu balikin lagi karena itu punya ibu, ya kan? Itu namanya hak, karena itu punya Ibu. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Hak. Nah, masih gambar tadi. Apakah terdapat hak yang terganggu pada gambar? Coba kalian memposisikan diri kalian sebagai siapa tadi namanya? Rafif. Kira-kira haknya Rafif yang terganggu pada gambar itu apa ya? Hak tidur. Hak tidur. Terus hak apa lagi? Belajar. Oke, jadi hak yang terganggu dalam gambar tersebut adalah tubuh Rafif harusnya dapat hak kan buat tidur dengan nyaman, dengan aman atau waktunya banyak lah. Iya. Oke, terus saat belajar Rafif juga harusnya mendapatkan hak untuk belajar dengan nyaman dan ngantuk. Berarti yang terlanggar dari gambar tersebut yaitu dari tubuhnya Rafif hak untuk apa? Istirahat. Iya, untuk istirahat dengan nyaman dan belajar dengan nyaman. Oke. Tadi kita selain hak kita belajar tentang apa? Kewajiban. Oke. Kewajiban tadi apa artinya, teman-teman anak-anak? Sesuatu yang harus dilakukan. Oke. Sesuatu yang harus dilakukan. Oke, coba kalau dari gambar ini, kira-kira kewajiban apa yang harusnya Rafif lakukan?
harusnya Rafif ngapain? Kalau malam tidur. Kalau pagi Belajar, betul. Jadi kewajiban Rafif yang seharusnya dilakukan pada gambar ini yaitu tidur dengan nyaman, lalu belajar dengan nyaman juga, betul? Oke. Sampai sini anak-anak ibu ada yang mau ditanyain dulu kan nih tentang perbedaan hak dan kewajiban? Oke, ibu lanjut ya. Oke, kalau ini contoh tentang Rafif. Sekarang anak-anak ibu ada yang bisa kasih contoh lagi nggak? Kira-kira ini kita belum hak dan kewajiban yang di sekolah dan di rumah ya, tapi hak dan kewajiban kita untuk diri sendiri. Kalau tadi kan berarti kita harus tidur dengan cukup, tidur dengan nyaman, belajar dengan cukup, belajar dengan nyaman. Nah, anak-anak ibu kira-kira ada lagi nggak sih yang udah kalian lakukan untuk memenuhi hak dan kewajiban kalian? Oke, kalau pagi-pagi nih kalian mandi, ya kan? Kalian mandinya sekali atau 2 kali? 2 kali. Ada yang sekali ya jawabnya tadi. Nah, itu menurut kalian melanggar hak dan kewajiban tubuh kalian nggak kalau mandinya sekali? Iya. Kenapa? Karena kalau sore badannya lengket. Iya. Oke, jadi itu melanggar hak yang harusnya didapetin tubuh kita kan? Tubuh kita harusnya bisa nyaman, bisa sehat kan? Tapi gara-gara kitanya mandinya sekali, jadinya tubuhnya lengket. Gitu kan? Oke? Iya. Berarti kalian harus mandinya 2 kali ya biar tubuhnya tetap sehat. Iya. Oke? Selain itu tadi apa tadi yang bilang makan? Oke, makan kalian berapa kali sehari? 3. Makan apa aja tuh? Pagi, siang, sore, malam. 3 kali ya, sore atau malam sama lah ya. Iya. Nah, kalau misalnya kalian gak makan 3 kali, tubuh kalian bakalan gimana sih rasanya? Lemes, lapar, terus kayak nggak fokus ya, betul. Makanya tadi Bu tanya dulu kan udah sarapan belum, ya kan? Iya, Bu. Nah, itu tandanya kalau misalnya kalian gak makan 3 hari sekali, itu tandanya hak dari tubuh kalian tidak kalian penuhi. Kewajiban kalian untuk menjaga tubuh kalian yaitu memberikan makan 3 kali sehari untuk tubuh kalian. Betul, yang bergizi ya. Oke, nanti jadi dimakan ya yang bagiannya kan, udah 4 sehat 5 sempurna, oke? Nah, biar nanti tubuh kalian makin sehat, oke? Oke, selanjutnya ibu masih punya gambar nih. Nah, lihat nih. Kita mau kasih nama siapa nih? Yang ceweknya? Angel lagi? Jangan. Oke, siapa Angel namanya? Lady aja, Lady. Oke, Lady. Ini siapa nih namanya cowok? 1. Dan Rafif lagi. Andre. Oke, tadi siapa? Siapa Angel namanya? Abdul. Oke. Berarti ini Lady, Angel, dan Lady, Andre, dan Abdul. Oke. Menurut kalian apa sih yang terjadi di gambar ini? Buang-buang sampah, Bu. Buang sampah, buang sampah sembarangan. Pokoknya nggak rapi lah ya. Iya. Nah, menurut kalian apakah hak yang terganggu? Ada hak yang terganggu? Kan ada. Apa? Hak orang lain untuk mendapat lingkungan yang bersih. Oke, ada lagi? Tadi kan kalau kata tadi lingkungan yang bersih, terus apa lagi? Selain bersih harus apa? Nyaman, betul. Sehat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Itu dia. Jadi ini mengganggu hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, bersih, sehat. Nggak baik ya, tak patut ya gambarnya ya. Iya, Bu. Kalau kewajiban siswa yang harus dilakukan di gambar kira-kira apa? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, berarti benar ya. Harus kalau ada sampah dibuang di Tempatnya sampah. betul di tempat sampah, di tempat yang buat buang sampah. Jangan malah diselipin kemana? Ke itu kolong meja. Jangan diselipin iseng di itu tas temennya. Yang nggak ketahuan tuh. Ayo. Iya. Nggak boleh ya. Oke. Oke, jadi
secara Oke, jadi secara keseluruhan anak-anak itu tadi udah melihat dan mendefinisikan perbedaan dari hak dan kewajiban. Nah, untuk hak adalah sesuatu yang harus diterima setiap orang agar dapat hidup dengan baik, aman dan bahagia. Jadi kalau semua orang haknya sudah terpenuhi, lingkungan akan nyaman, aman, baik. Karena nggak ada yang tiba-tiba buang sampah sembarangan, ya kan? Tiba-tiba selang antrian itu tidak mendefinisikan dari hak. Nah, sekarang contoh hak anak yang di rumah. Nah, tadi udah sempat lihat dikit kan? Iya. Nah, sekarang ibu mau minta satu persatu nih jawab contoh hak yang ada di rumah. Saya, Bu. Oke, Syifa. Hak mendapatkan kasih sayang orang tua. Betul. Leli. Hak mendapat pakaian yang bersih dan nyaman. Oke, betul. Misha. Hak mendapatkan makanan dan minuman yang sehat. Betul. Coba bilang. Hak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Betul. Angel. Hak untuk mendapatkan untuk bermain di luar. Oh, betul. Betul bermain ya. Oke, semuanya betul. Tepuk tangan dong. Anak-anak suara ibu kedengeran ya? Jelas? Jelas. Oke, sekarang kita lihat ya. Tadi benar gak sih jawaban kalian? Benar ya? Betul. Jadi hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan keluarga, mendapatkan makan dan minum, tempat tinggal yang aman, nyaman, dapat perhatian dan bimbing dari orang tua, bermain juga termasuk loh hak kita, dan beristirahat di rumah, lalu mendapatkan perlindungan dari bahaya dan kekerasan. Jadi anak-anak, kalau misalnya nanti di rumah kalian ada orang yang gak dikenal terus tiba-tiba ngejar kalian, tiba-tiba cubit, padahal kalian gak kenal atau kalian tidak melakukan kesalahan, kalian langsung pulang ke rumah, lari langsung bilang ya ke orang dewasa, karena itu merupakan hak kalian. Oke? Oke. Nah, tadi sempat di-spill dikit lagi. Tadi kan di rumah kan. Kalau di sekolah kira-kira apa? Oke, Lady dulu ya. Oke? Hak mendapat tempat duduk dan tidur dan meja yang nyaman. Oke. Syifa silakan. Hak dapat materi pelajaran dari guru. Oke, Angel. Hak untuk mendapatkan sekolah yang nyaman, kayak ada lapangannya, ada perpustakaannya. Oke. Misha? Hak mendapatkan kelas yang bersih dan nyaman. Oke. Gila? Hak untuk mendapatkan tempat belajar yang bagus dan nyaman. Oke, kita lihat ya, kira-kira benar gak sih? Betul ya, jadi yang tadi kalian sebutkan merupakan hak yang kalian wajib dapatkan di sekolah ataupun nanti guru berikan. Nah, itu merupakan hak kalian. Oke, selanjutnya kita ke kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar kehidupan tertib dan nyaman. Kalau di sekolah contohnya apa ya anak-anak? Kalau kewajiban kita sebagai siswa belajar, selain belajar, kalau biar lingkungannya kelasnya bersih. Oke, terus kewajiban kita kalau melihat ada perbedaan harus ngapain? Oke, gila, pintar-pintar nih. Kalau di rumah membantu ibu, terus ada lagi bereskan mainan setelah selesai bermain. Oke, kalau di rumah kita boleh belajar lagi nggak sih? Boleh. Berarti kewajiban kita untuk belajar lagi ya di rumah ya. Betul. Nah, lihat ya. Oke. Nah, sekarang ibu akan membentuk kalian dua kelompok. Kelompok pertama ada Dila dan Lady. Kelompok yang kedua ada Syifa, Misha, dan Angel. Nah, ibu punya dua warna, yaitu biru dan krem. Nah, di sini berisi gambar yang berbeda. Jadi nanti kalian mempresentasikannya beda-beda nih, nggak sama. Nah, jadi nanti kalian isi nih. Sebenarnya sama kayak tadi ibu udah kasih kalian contoh gambarnya. Ada gambar, kalian tulis haknya apa, kewajibannya apa,
dan kalau misalnya itu gambarnya agak tidak sesuai dengan hak dan kewajiban, solusi dari kalian apa? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah sekarang karena ini ada 2 warna, ibu mau Lady dan Shiva untuk switch biar nanti yang menang bisa pilih warna. Ayo switch apa ayo? Oke, Shiva mau warna apa? Biru atau krem? Krem. Oke, Lady nggak apa-apa ya? Ya Bu. Oke, didiskusikan ya sama teman-temannya ya. Gak ada kesulitan kelompok Shiva? Tidak Bu. Oke, tidak. Kelompok Lady apa ada kesulitan? Tidak ada Bu. Oke, tidak ada kesulitan ya. Tidak ada Bu. Oke, waktunya habis. Sekarang kita mulai mempresentasikan. Karena tadi kelompok Lady yang dapat warna biru, kelompok Lady boleh maju ke depan. Oke Bu. Oke, silakan Lady dijelaskan ke teman-temannya. Oke, jadi di sini saya dapat gambar ada anak-anak belajar tapi ruang kelasnya kotor Oke. bau. Nah, jadi di sini ada kolom hak dan kewajiban. Kalau haknya adalah mendapatkan lingkungan kelas yang bersih, nyaman dan sehat untuk belajar. Oke. Kalau kewajibannya adalah melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan sekolah bersama-sama biar kelasnya bersih. Oke. Ayo kelompok Shiva, diperhatikan dong semuanya di depan. Dengerin ya. Nah, solusinya itu dengan membiasakan melaksanakan piket sesuai jadwal. Lalu membuang sampah pada tempatnya dan bekerja sama menjaga kebersihan kelas agar belajar menjadi nyaman dan fokus supaya kelasnya bersih. Makanya Angel, Misha, Mas Diva jangan lupa piket ya. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong buat kelompoknya Lady dan Mila. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sekarang nih kelompok 3 cewek ini, Shiva, Besha, dan Angel. Boleh silakan maju ke depan. Yeay. Oke. Siapa nih yang mau pertama? Aku Bu. Oke, silakan Angel. Di sini ada gambar siapa nih? Siapa ya? Robin. Ya. Di sini Robin lagi makan roti, tapi dia belum cuci tangan. Nah, Hmm. gara-gara itu dia jadi sakit perut. Tak tubuhnya dia harusnya kan bisa dapat makanan yang sehat, bersih. Iya sih itu sebenarnya dia nggak apa-apa, tapi karena tangan dia kotor, jadi kayak tubuh dia tuh tidak mendapatkan hak untuk lingkungan yang bersih dan terhindar dari penyakit gitu loh Bu. Ada kumannya ya, itu Iya. berarti tangannya. Oke, boleh dilanjutkan Besha. Untuk kewajiban yang harusnya Robin itu adalah mencuci tangan yang dengan sabun sebelum makan dan menjaga kebersihan dirinya. Itu udah agak sakit ya si Robin. Nah, solusinya Nah, solusinya itu kita harus membiasakan cuci tangan, memakai sabun dan air mengalir sebelum makan, setelah bermain, dan setelah dari toilet agar tubuh kita tetap sehat dan tidak sakit perut. oke, betul nggak kira-kira Lady dan Bila? Betul. Oke, tepuk tangannya buat kelompok Shiva, Besha, dan Angel. Silakan duduk. Wah, keren nih anak-anak ibu nih. Jawab soal-soal diskusinya nih udah pada keren ya. Kira-kira sampai di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan lagi ke ibu tentang hak dan kewajiban? Oke, hati-hati ya sayang. Nggak ada Bu. Nggak ada. Oke. Sekarang ibu mau tes satu-satu ya. Kita kuis. Tapi kuisnya kalau tadi sama Pak Rafif berkelompok, ini satu-satu. Oke Bu. Nah, jadi nanti buat yang menjawab pertanyaan pertama, dia angkat tangan. Terus abis itu nanti buat pertanyaan selanjutnya dia yang pilih mau temennya yang jawab siapa. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Siap? Siap. Jangan dibantu saya Ibu. Enggak. Mudah kok. Hapus dulu deh berarti. Papa tulisnya tulisan biar kalian nggak bisa nyontek.
Iya bener. Kamu harus jadi kasih tahu. Makasih ya Angel sudah jujur. Oke, soal yang pertama. Apa menurut kalian aja ya, nggak usah pakai bahasa yang susah kayak di buku, nggak apa-apa. Menurut pemahaman kalian, apa itu hak? Kita dulu, ibu hitung dulu deh, biar adil ya, ibu hitung dulu ya, oke? Siap? Hak loh. Iya Bu. 1, 2, 3. Mana Syifa duluan nih? Oke, mana Syifa? Hak itu Apa ayo? sesuatu yang harus diterima dengan lapang dada. Oke, diterima dengan lapang dada berarti memang itu punya kita kan kalau Iya. hak. Oke, Syifa mau pilih siapa untuk jawab soal kedua? Siapa ya? Angel. Angel. Oke, Angel. Soalnya adalah menurut Angel, apa sih kewajiban itu? Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih Angel jawabannya. Angel tunjuk nih antara Lady, Dila atau Meisha. Aku mau menunjuk Dila. Oh Dila, Lady kamu kepedean ih. Oh, biar gak ditunjuk maksudnya. Pertanyaan buat Dila. Dila, coba kasih hak yang ada di sekolah 1, di rumah 1. Kalau di sekolah, hak kita adalah untuk belajar dan mendapatkan kelas yang bersih dan nyaman. Oke. Kalau di rumah, hak kita adalah mendapatkan kasih sayang, rumah yang aman, nyaman, dan juga hak untuk bermain. Oke, Dila mau tunjuk siapa? Lady atau Meisha? Meisha. Oke, Meisha. Sekarang, kalau tadi kan contoh hak. Sekarang Meisha coba sebutin satu contoh kewajiban di sekolah sama satu contoh kewajiban di rumah. Kewajiban di sekolah itu bertanya kepada guru, Oke. terus belajar juga. Terus kalau di rumah itu kita wajib menghormati orang tua. Oke, terima kasih Meisha. Meisha berarti menuju Lady ya. Ya. Oke Lady, tadi kan teman-temannya sudah menjelaskan tentang hak, kewajiban, contoh-contohnya. Nah, sekarang coba Lady simpulin apa yang hari ini sudah kita pelajari. Oke, kesimpulannya hari ini kita udah belajar tentang hak itu sesuatu yang kita terima dengan lapang dada. Lalu kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contoh hak di sekolah dan di rumah itu kalau di sekolah kita berhak mendapatkan pelajaran yang layak, guru yang membimbing, jam istirahat, dan kelas yang bersih. Kalau di rumah haknya mendapat kasih sayang orang tua, mendapat waktu main, mendapat makanan yang sehat, pakaian yang bersih, dan rumah yang nyaman. Oke, teman-teman, gimana jawaban Lady? Apakah sudah lengkap? Sudah. Sudah lengkap? Dikasih bintang berapa nih buat Lady? 5. Oke, bintang 5 ya. Kita tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, jadi kita lihat nih kesimpulannya Lady sama apa enggak ya sama kesimpulan Ibu. Nah, jadi kesimpulannya hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Oke, hak dapat diperoleh jika kewajiban dilaksanakan dengan tanggung jawab. Nah, dengan menjalankan keduanya secara seimbang, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, rukun, tertib. Gitu. Jadi keduanya saling berkaitan ya. Jadi anak-anak ibu harus menjalankan hak Dan dan kewajiban. Oke, sampai di sini anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat. Aduh, jatuh. Dengan semangat, terus juga dengan rukun. Walaupun tadi sempat ada pertikaian kecil ya, tapi udah baikan kan? Sudah. Oke, semoga nanti kita pertemuan ke depannya teman-teman anak-anak ibu lebih apa lagi ayo? Lebih